Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur pada Tuhan pagi hari ini. Mari kita muliakan Tuhan. Mari saya undang kita meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kasih Tuhan, kami memuji-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan di atas seluruh bumi. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Kami selalu mau bersyukur padamu atas kasih setia-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami mau selalu menyembah-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau sangat baik dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari yang luar biasa ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kerinduan kami rindu akan suara-Mu ya Tuhan.
sehingga setiap kami boleh mendengar suara-Mu, boleh mendengar rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pakai hamba-Mu ya Tuhan, akan sampaikan firman-Mu. Engkau berkati ya Tuhan, bila setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi bekal kami di hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang memprediksi atau mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen, kita tidak perlu takut, tetapi kita harus memiliki sikap bagaimana menghadapi akhir zaman. Pagi hari ini kita mau belajar dari 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu ini berbicara tentang akhir zaman, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sekalipun bisa kita artikan bahwa akhir kehidupan seseorang, yaitu ketika ajal menjemput. Tuhan katakan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Artinya kita jangan bersantai, tetapi kita harus belajar membaca tanda-tanda zaman. Kita harus waspada dan berjaga-jaga supaya kita tidak kehilangan posisi kita sebagai mempelai Kristus. Karena itu Tuhan meminta supaya kita bisa yang pertama menguasai diri, tidak lemah, tidak goyah, tidak ikut arus dunia, tetapi tetap kuat dan berjaga-jaga dalam Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, menjadi tenang. Orang yang tenang adalah orang yang bisa menguasai diri, tidak panik, tidak takut walau apapun yang terjadi. Sekalipun ada deru perang, bencana alam, kelaparan, penyesatan, bahkan penganiayaan seperti yang tertulis di Matius 24 sebagai tanda-tanda awal kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka tidak tergoyahkan, tetapi mereka tetap bisa berdiri tegak di atas kebenaran firman Tuhan. Sebab keyakinan atau iman mereka sangat kuat. Mereka memiliki prinsip seperti di Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Oleh karena itu mereka tidak pernah takut ataupun tergoyahkan oleh tantangan zaman. Mereka tidak takut dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Artinya tidak satu pun yang dapat memisahkan mereka dari Kristus. Mereka memiliki prinsip hidup bahwa sekali Kristus, selamanya Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang bisa memiliki prinsip seperti inilah yang bisa tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Sebab dia merasa aman. Saat dia bersama dengan Kristus, pasti Kristus menjagai, pasti Kristus melindungi, pasti Kristus memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Dan dia memiliki satu keyakinan, saat dia bersama Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat melawannya. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa membuat dia mengalami kecelakaan atau celaka kehilangan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama Yesus pasti ada keselamatan. Sekalipun Bapak Ibu, terkadang kita harus memikul salib, ataupun kita harus
mengalami penganiayaan bahkan sampai kematian di atas muka bumi ini. Tetapi ketika kita tetap bersama dengan Yesus, maka apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama Yesus sekalipun itu ada di alam kekekalan. Seperti Stefanus, Bapak Ibu, saat penganiayaan tiba, sekalipun dia harus mati dirajam oleh batu, tetapi Stefanus tidak merasa takut. Dia bisa melihat langit terbuka dan anak manusia, yaitu Yesus, berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Bahkan saat ajal menjemput, Stefanus bisa berdoa memintakan pengampunan bagi mereka yang sudah merajam Stefanus, sampai dia berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kisah 7 ayat 60. Adakah kita memiliki keyakinan seperti Stefanus? Kita memiliki kepercayaan penuh kepada Kristus sekalipun ajal harus menjemput. Tetapi ketika kita bersama dengan Kristus, maka Tuhan tetap menyatakan kemuliaannya, Tuhan tetap menyatakan kekuatannya, sehingga orang ini tidak harus takut saat menghadapi ajal, saat dia harus menghadapi penderitaan, tetapi dia tetap kuat. Sebab Yesus yang memberi kekuatan, Yesus yang menginspirasi kehidupannya, sehingga dia tetap bisa keluar sebagai seorang pemenang, dan dia bisa masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, tadi dikatakan kita harus menguasai diri, yang pertama, yang kedua menjadi tenang, yang ketiga dapat berdoa. Doa itu sangat penting bagi manusia, sebab jiwa manusia itu rapuh dan mudah tergoyahkan. Jiwa manusia itu labil, perlu kekuatan dari Tuhan. Terlebih saat kesesakan terjadi, kita amat sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Karena itu jangan pernah meninggalkan Tuhan. Saat-saat kesesakan terjadi dalam hidup kita, tetap gandol Gusti. Dan doa adalah sarana untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita bisa mendapat kekuatan dari Tuhan. Melalui doa kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, dan kita bisa mengajukan permohonan kepada Tuhan, sehingga manusia bisa bersikap tenang di dalam menghadapi kehidupan. Sebab ketika kita berdoa, Tuhan pasti mencurahkan urapannya, Tuhan pasti mencurahkan kuasanya, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan solusi dan jalan keluar pun akan Tuhan berikan bagi anak-anaknya yang setia mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dalam kehidupan ini selalu ada yang menaungi dan menuntun hidup kita, sehingga kita bisa keluar sebagai seorang pemenang. Menguasai diri, menjadi tenang, dapat berdoa adalah tiga hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, saling terkait. Sebab kalau kita tidak bisa menguasai diri, sulit untuk kita bisa bersikap tenang. Dan untuk berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan, kita juga akan menjadi sulit kalau kita tidak memiliki ketenangan. Karena apa, Bapak Ibu? Karena saat kita takut, saat kita panik, saat kita tidak tenang, sulit bagi kita untuk bisa menangkap suara Tuhan. Hati kita, pikiran kita sudah berkecamuk dengan ketakutan, dengan kebimbangan, dengan kepanikan dan sebagainya, sehingga pada akhirnya sulit bagi kita untuk bisa mendengar suara Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, hendaklah kita menjadi tenang
Ya, seperti dikatakan 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Untuk dapat berdoa perlu ketenangan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai Kristus. Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk menghadapi akhir zaman dengan memberikan Roh Kudus dan firman-Nya kepada manusia. Itu adalah satu infus atau obat di dalam kehidupan kita untuk mematikan virus-virus dosa di dalam kehidupan kita, yaitu karakter-karakter lama kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus dan melalui firman, itu akan sangat membantu kita untuk kita boleh memiliki hidup yang baru, hidup yang sesuai dengan Kristus, hidup yang sama dengan Kristus. Firman menjadi petunjuk bagi kita apa yang harus kita perbuat, sedangkan Roh Kudus memberikan satu kekuatan, solusi dan jalan keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada seseorang yang sudah menerima Roh Kudus, sudah menerima firman Tuhan, tetapi hidupnya masih di dalam kekelamaan, hidupnya belum menemukan titik terang kemenangan, dia harus evaluasi diri Bapak Ibu. Sebab kalau dia meneruskan gaya hidupnya tidak di dalam terang, dia meneruskan gaya hidupnya tidak dikuasai oleh Roh Kudus, maka itu adalah tanda-tanda kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persiapkan dirimu menjadi pembelai Kristus yang siap untuk masuk di dalam pesta kawin anak domba. Jangan sampai kita karena terhanyut di dalam kehidupan dunia, kita terhanyut oleh ambisi kita secara pribadi, kita terhanyut oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Pada akhirnya kita kehilangan keselamatan yang datang daripada Tuhan, sehingga kita tidak bisa menjadi mempelai Kristus yang ikut dalam pesta kawin anak domba. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita sama-sama berdoa. Kita mau hampiri Tuhan secara pribadi. Izinkan Tuhan pada pagi hari ini mengevaluasi hidupmu. Roh Kudus berkata-kata kepadamu secara pribadi, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan dalam hidup kita yang harus kita tanggalkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan memberikan inspirasi yang baru untuk kita masuk di dalam rencana Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau mengurapi setiap telinga-telinga yang mendengarkan firman-Mu, sehingga telinga rohani mereka menjadi telinga yang peka akan suara dan kehendak-Mu. Dan Engkau juga mengurapi setiap hati dan pikiran para umat-Mu yang mendengar firman-Mu pagi hari ini, supaya hati dan pikiran mereka sejalur, sejalan dengan pikiran-Mu Tuhan. Tuhan, kuasai setiap hati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajarkan kepada kami untuk menanggalkan segala hal-hal yang merintangi kami masuk di dalam rencana-Mu. Dan pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena kami percaya bahwa Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah mengurapi kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, bahkan menjadi mempelai-mempelai Kristus yang dewasa, yang siap masuk di dalam pesta kawin anak domba. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.